Kalau hari ini kita akan belajar jamurnya, namanya jamurnya Candida. Sehingga kalau nyebabin penyakit ada sisnya, Candidiasis. Nah, ini juga ada di slide yang beberapa hari lalu, Aspergillus. Ya, saya ulang lagi. Intinya kalau jamur itu golongan kingdomnya, super kingdomnya itu Eukaryota. Kalau kingdomnya berarti nama kingdom jamur itu fungi. Ya, ini tiga jenis film yang sering ya yang akan kita bahas di beberapa topik jamur lainnya. Nah, kita lanjut ke prinsip siklus hidup jamur. Pada prinsipnya, dia itu jamur itu juga bisa bereproduksi, baik reproduksinya mau aseksual atau disebut entah pointernya, baik disebut aseksual vegetatif ataupun yang seksual. Ya, kalau aseksual vegetatif, ya ini contohnya yang jamur ragi, ya ini contoh yang kandida. Dia kalau kandida ini yang uniseluler, ya. Jadi ini contohnya, ya jamur ragi. Dia itu yang pertama jamur raginya itu istilahnya disebut parent cell atau ya sel orang tuanya. Nah, nantinya kalau ini kan di dalamnya juga ada anak inti ya, nanti membalas ini mitosis ini anak inti ya, tapi yang saya mau utama ajarkan kalau konsep jamur kandida golongan yeast ragi ini dia itu membelah atau bereproduksi aseksualnya dengan cara membelahnya dia tapi membentuk tunas nih kayak bading. Ini gambar ilustrasinya di kanan atas. Nah, nanti ini lama-lama makin membesar juga nih badingnya, anak selnya istilahnya anak selnya ini nanti lama-lama makin membesar, lama dia terlepas. Nah, yang lepasannya ini dianggap namanya daughter cell ya atau anaknya. Ya nanti ini pun dari dua ini nanti dia akan mengalami ini lagi sehingga makin lama makin banyak atau mengalami reproduksi aseksual. Ya. Tapi pada kondisi tertentu, ini pada saat ini dia bading-bading-bading begini, ada yang kadang namanya tidak nggak berpisah. Nah, ini nanti lama-lama kalau memang kalian lihat dia ditanam di koloni agar tertentu, dia kayak membentuk suatu koloni yang seakan-akan ngumpul, berkumpul dan itunya nanti sebenarnya pas ini memang nggak ada di gambar ini, nanti si masing-masing ini sel yeastnya nanti dia bisa nama elongasi memanjang menjadi pseudohifa. Itu mungkin gambarnya di slide selanjutnya. Kemudian kalau dia gak cuma aseksual, bisa juga seksual secara reproduksinya yang seksual, tapi dia lebih ke jamur kalau yang multiseluler. Kalau multiseluler, seksual spornya melalui bukan mitosis, tapi meiosis. Nah, dia akan membentuk namanya hifa, kumpulan hifanya miselium. Contohnya sini jamur kapang. Tapi yang saya highlight buletin merah, kalau jamur candida, ya contohnya dia utama dengan ini ya, bading, bertunas. Nah, kemudian masuk ke jamur kandidanya sendiri. Sejauh ini ada sampai sekitar 200-an spesies ya yang sudah berhasil identifikasi karena makin ada pemisah molekuler, makin banyak sekali spesies bahkan subspesies kadang yang sudah diidentifikasi. Tapi sejauh ini kalau yang teridentifikasi menginfeksi manusia itu bukan sampai 200 ya. Ini maksudnya secara keseluruhan baik menginfeksi manusia ataupun ada di bukan menginfeksi manusia. Tapi kalau yang misalnya manusia hanya sejauh ini sih masih dikatakan kurang dari 40, tapi ya banyak juga. Tapi nggak akan saya sebutin semua. Ini paling saya kasih tahu contoh-contoh nama spesies yang cukup sering disebut ataupun ditemukan ya di berbagai literatur. Paling sering namanya Candida, spesiesnya albican paling sering. Ada juga beberapa yang lain seperti Candida dubliniensis, Candida parapsilosis complex, Candida tropicalis, Candida auris. Nah, untuk level kalian mungkin nggak usah sampai sedetil gimana, minimal kalian pernah dengar lah beberapa nama jenis jamur Candida ini. Ada juga Candida nanti beberapa sebenarnya Candida dulunya cuman berubah nama. Nah, ini contohnya. Ya, beberapa dulu ini nama kandidanya itu nih formerly itu nama dulunya kandida apa, kandida apa, kandida apa, tapi berdasarkan taksonomi yang terbaru beberapa itu
dipindahkan ke genus lain, walaupun ujung-ujungnya masih jadi jamur ya, golongannya jamur bumi. Contohnya ada nih, di Candida glabrata zaman dulu, pada ngomongnya Candida glabrata, tapi belakangan kalau kalian belajar literatur, misalnya jurnal, pada udah mulai ngomongnya Nakaseos Pisces glabratus. Ya ini karena taksonomi lebih dari pemeriksaan molekuler sih. Contohnya juga nih yang cukup sering, Kusei, Candida Kusei, namanya berubah jadi genusnya Pichia, bukan Candida lagi. Walaupun mayoritas mereka semua ini masih digolongkan ke jamur Candida, tapi secara taksonomi dia ada perubahan di depan namanya ini. Ya, ini bisa nanti kalian baca lagi kalau mau tahu contoh-contoh. Jadi kalau kalian pernah baca nanti beberapa pustaka ada nama jamur-jamur ini, sebenarnya dia itu Candida juga ya. Cuman saya nggak bahas detail, ya ini kalian nggak usah sampai hafalin detailnya, yang sering-sering aja yang tadi, ini Krusei, ya contohnya, ataupun Glabrata, kalau dua ini cukup juga sering. Nah, karakteristik morfologi Candida itu, yang tadi saya bilang, nih kan dia awalnya dia bulat nih, yes, sel ragi tuh kayak bulat-bulat gitu. Nah, dia nantinya akan membelah dengan cara nih, ada tunas, bading, nih, ya bading. Nah, tapi nanti nih yang pada saat dia si yeast cell-nya ini yang tadi saya bilang dia bisa mengalami memanjang elongasi. Nah, memanjang elongasi dia kalau memanjang memanjang gini namanya disebut jadi pseudo hifa. Tapi pada kondisi tertentu, ferment tertentu, dia nantinya si Candida ini dia pada beberapa spesies ya nggak semua spesies. Contohnya Candida glabrata nggak bisa jadi true hifa ataupun pseudo hifa. Pada beberapa spesies nantinya karena kondisi tertentu bahkan dia bisa menjadi hifa sejati. Gambarannya seperti ini. Jadi kalau kita tahu hifa itu biasanya punyanya jamur istilah kapang. Contohnya kemarin tuh jamur aspergillus, jamur kapang dia ada hifanya. Kalau Candida adalah eh, istilahnya jamur golongan ragi. Dia utamanya ini gisel. Tapi dia bisa sampai jadi hifa pada spesies tertentu dan environment tertentu. Nah, ini beberapa contoh karakteristiknya. Seenggaknya kalian tahu kalau kandida bisa membentuk banding sel, pseudohifa, bahkan true hifa pada beberapa kondisi khusus. Ini seenggaknya kalian tahu istilah ini kalau pas tentang kandida. Nah, ini ada yang saya kasih tahu juga bahkan beberapa jenis spesies ya. Contohnya albican ataupun tadi ada dubliniensis. Kalau dicek metodenya ada nih istilahnya namanya jemtuk. Dia itu bisa membentuk jemtuknya itu positif nih. Jemtuk tuh kayak ini. Awalnya ada U-selnya, terus nanti dia lama-lama ada kayak pseudohifanya. Seakan-akan kalau dia bentuknya gini, saya namanya bukan jemtuk ya. Kalau dia putus nih, kan kalian bisa lihat nih, bukan putus sih. Lebih tua bukan putus, tapi ini benar-benar ada konstriksi. Ada konsekuensi penyempitan. Kalau dia bentuknya penyempitan, dia ini namanya pseudohifa. Udah dikategorin, oh ini pseudohifa sih ininya karena dia sih nyempit. Tapi kalau sininya dia, ini nyambung nih, nyambung nggak mengalami penyempitan, konstriksi, itu namanya biasanya kandidanya ada istilahnya pada saat pemeriksaan lab namanya jemtuk positif pada spesies tertentu. Enggak ya kalian tahu-tahu istilah ini. Nah, pada kondisi tertentu juga ada beberapa spesies, bahkan dia bisa namanya morfologinya itu berubah jadi namanya ini Chlamydospora. Jadi dia itu ada di pseudohifa, baik di ujung ataupun kadang di antara pseudohifanya. Ini contoh gampang yang di terminal atau di ujung. Ya, kalau kumpulan yeast cell itu bukan yang bading, ini kadang bisa di sel-sel kelompok-kelompok berkelompok ini namanya bisa disebut sebagai blastospora ataupun nama lainnya juga blastoconidia. Ya setidaknya kalian tahulah gambar-gambar ini, pernah tahu istilah ini, udah saya sampaikan. Ya ini perlu kalian tahu. Kemudian kalau khasnya Candida albicans biasanya nih, yang tadi giselnya, nih giselnya raginya ukurannya sekian, diameternya kecil ya. Tapi dia sebenarnya cukup bisa dilihat pembesaran mikroskop 40 kali objektif. Nah, khasnya yang tadi dia bisa membentuk bading, nih bading tunas. Nantinya dia juga bisa bertransformasi lama-lama mengelongasi jadi pseudohifa dan pada kondisi tertentu terutama nih si Candida albicans bisa menjadi hifa
sejati atau true hifa. Nah, karakteristik morfologi Candida albicans yang bisa berubah banyak bentuk ini, istilahnya ada namanya polimorfisme. Poli kan banyak, morfisme ya bentuk ya, morfologinya. Nah, utamanya ini yang tadi nih gambar dia bisa bentuk hifa nih. Itu utamanya kalau memang misalnya Candida itu kan seperti kita tahu yang kemarin saya sudah sampaikan, pada prinsipnya jamur itu mayoritas sifatnya komensal atau non true patogen, walaupun ada beberapa jamur yang sifatnya true patogen atau patogen sejati, tapi mayoritas sifatnya oportunistik kalau menginfeksi manusia. Nah, pada kondisi tertentu yang awal misalnya nih si Candida misalnya albicans komensal, pada kondisi tertentu dia bisa sampai menginvasi jaringan, itu nantinya dia bisa menembus gitu. Nih contoh nih ilustrasi background PPT saya aja. Ini kan si tadi nih di selnya nih ya atau kumpulannya ini disebut blastospora atau blastoconidia. Nah, ini itu yang panjang itu kan kayak dia bisa membentuk lama-lama pseudohifa ataupun hifa. Nah, sifat ininya yang bisa dia membuat dia nyusup masuk atau menginvasi ke eh, jaringan. Tapi kalau itu tapi saya kan tidak albikan tadi, tapi pada beberapa kasus yang misalnya jamurnya non spesies albikan, pada kondisi tertentu bahkan tetap juga bisa menginvasi tanpa si yeastnya punya hifa nih. Yeast without hifa in invasive disease bisa utamanya karena yang bukan non albikan. Jadi kalau pada albikan karakteristik khasnya biasanya dia kalau invasif ya karena dia ada si hifanya yang bisa berhasil menyusup, walaupun nanti morfologi lebih detailnya kayak ada di slide ini yang mengenai opak sel dan lain-lain. Nah, ini yang tadi nih. Nah, ini yang barusan saya omongin. Nah, ini saya angkat salah satu contoh jamur kandidanya yang paling sering lah, Candida albicans, dan yang sudah banyak literatur reviewnya ataupun sumber pustakanya tentang faktor virulensinya. Masing-masing spesies yang lain juga ada faktor virulensinya, tapi tidak dibahas sebanyak Candida albicans. Dan maksud saya untuk level kalian yang nggak perlu tahu sampai detail masing-masing jamurnya. Ya tadi faktor virulensi itu maksudnya seberapa ganasnya virulens. Seberapa ganasnya tuh jamur pada kondisi host tertentu, hostnya contohnya manusia ya. Dia seberapa ganasnya bisa menyebabkan disease atau penyakit. Pertama, karakteristik dari Candida albicans dia nih tadi yang polimorfisme. Nah, yang slide tadi nih. Ya, polimorfisme dia bisa berubah-ubah. Nah, jadi bentuk Y sel, budding sel, pseudohifa, true yang bahkan true yang lebih kan dia lebih kayak slime, slime gitulah, langsing gitu. Lebih slim, langsing, sehingga dia bisa lebih menembus invasi jaringan. Kemudian dia itu juga punya kemampuan nih, kalian perlu tahu kata kunci polimorfisme, terus bisa berubah secara fenotip, fenotip transition antara yaitu yang tadi saya sempat bilang white opak cell. Jadi pada Candida albicans tuh ada yeast cell-nya bentuk namanya wild type. Nah, kalau wild type ini biasanya dia itu nggak bisa mating, maksudnya nggak bisa utamanya dia mating inkompeten, tidak bisa secara seksual, ya. Nah, kalau yang wild type ini yang mating inkompeten ada yang white yeast, ya. Nah, ada beberapa jenis dia itu bisa berubah namanya jadi yang istilah gut nih, gut itu maksudnya memang utamanya ditemukan di usus ataupun ada yang namanya gray yeast cell. Nah, kalau yang dua ini dia sifatnya bisa homometallic mating ya. Ini nggak usah perlu kalian tahu detail. Intinya kalau ini intinya bisa mating, kalau ini nggak bisa inkompeten, ini bisa. Tetapi yang ini istilahnya bisa sesama jenisnya. Ya istilahnya kalau mating kan maksudnya kawin ya. Nah, jadi dia itu ada phenotype transitionnya nih. Bahkan ada white yeast wild type ataupun yang gut ataupun gray yeast ya. Adapun juga dia yang namanya opak ya, banyak dia perubahan fenotipnya ya dari white menjadi bisa sampai awal opak sampai juga gray. Ya ini sebenarnya kalian tahu-tahu istilah inilah. Nah,
Karakteristik virulensi lainnya adalah si jamur ini kalau nempel atau melekat pada lingkungan biotik ataupun abiotik, dia bisa namanya membentuk nih biofilm, kayak semacam lapisan penutup yang bisa melindungi si jamurnya ini dari berbagai dalam tanda kutip ancaman dari respon imun host dan kutub manusia ataupun dari paparan zat tertentu yang ada di environment. Nah, kemampuan dia bisa bentuk namanya biofilm inilah yang terutama menyebabkan si jamur kandida khususnya albikan ini pada orang-orang penjamu yang rentan manusianya kondisi imunnya turun juga itu bisa menyebabkan sumber infeksi nosokomial. Nosokomial artinya infeksi yang didapatkan pada saat misalnya orang itu dirawat di unit kesehatan tertentu dalam jangka waktu yang lama ya yang bisa menyebabkan infeksi nosokomial yang nantinya Candida albicans ini kan harusnya dia ada di mukosa ya mau komensal di mukosa mulai dari oral, saluran cerna, ya gastrointestinal maupun di saluran reproduksi. Tapi pada kondisi tertentu dia itu nanti bisa menjadi sumber infeksi nosokomial yang tadinya dia ada di mukosa tapi dia bisa sampai menginvasi jadi penyebaran hematogen menjadi nama emia, kadidemia. Jadi maksudnya ada di darah. Padahal kan harusnya si jamur ini nggak ada di darah. Ya contohnya pada orang apa? Yaitu yang tadi saya bilang dirawat secara intensif lama. Misalnya istilahnya ICU, ya intensive care unit, ataupun kalau yang pada bayi-bayi, NICU, atau pada anak-anak PICU, yang sejenisnya itu ya. Karena yaitu pada orang-orang biasanya intensif di ruangan perawatan intensif biasanya dia akan pakai medical device dalam waktu yang cukup lama ya butuh alat bantu cukup lama ya itu terekspos ke jaringan hostnya manusia sehingga si kateternya ini bisa menyebabkan kondisi tertentu yang si kandida membentuk biofilm. Nah, ini gambar ilustrasi sekilas. Kenapa awalnya kan tadi kan dia bentuknya gisel nih awalnya. Istilah ada namanya planktonik ya. Ya kalian setidaknya tahu lah. Maupun mungkin nggak usah sampai se gimana ya. Intinya ini kan kita ini maksudnya ilustrasi surface ya. Ini permukaan baik biotik ataupun abiotik. Jadi kan sebenarnya dia akan kontak juga nggak cuma dengan medical device tapi juga jaringan manusia. Nantinya ini kalau planktonik ini istilahnya belum sampai daya virulensi biofilmnya nggak belum sampai sekuat kalau dia berubah bentuk misalnya jadi sesiul sel. Ya nantinya ini yang tadi tuh dia kan bisa kalau si Candida albicans dia membentuk awalnya bading-bading juga terus juga membentuk pseudohifa yang pada kondisi tertentu nanti juga ada beberapa yang jadi true hifa. Nah, jadi awalnya dia melekat dulu nih si jamurnya sama si surface-nya nih ilustrasinya di A attachment melekat. Habis melekat kata kunci keduanya adalah dia berproliferasi makin banyak nih. Kan awalnya segini ilustrasinya jadi makin jadi unit makin banyak dan ada dia berubah menjadi nih, makin panjang-panjang ada yang berubah transisi menjadi hifa. Kata kunci selanjutnya setelah dia berproliferasi ada yang berubah jadi hifa, nanti dia nih yang kuning-kuning ini akan memproduksi namanya matriks ekstraseluler dan nantinya ini akan menjadi matur. Nah, nantinya ini setelah matur nanti dia juga akan namanya detachment. Yang ini akan dispersion, ya nyebar lagi. Nah, nanti berulang lagi siklusnya ke sini. Dia banding, nempel lagi, begini lagi dan makin lama biofilmnya makin tebal. Ya, intinya kata kunci virulensinya juga dia ya ini tadi menghasilkan enzim ekstraseluler yang si ininya nanti bisa menyebabkan jaringan host manusianya itu rusak dan makin menyebabkan si hifa-hifa ini makin mudah nyusup atau invasi ke jaringan dan nantinya bisa ke darah jadi kandidemia. Patogenesisnya pada prinsipnya awalnya dia kan komensal. Kalau makin banyak, awalnya dia cuma jadi kolonisasi.
Dan awalnya juga bisa hanya menyebabkan infeksi lokal. Tapi pada kondisi tertentu dia bisa namanya diseminata. Kemarin kan juga Aspergillus ada kan tentang istilah dissemination, nyebar diseminata. Nah, ini awalnya kena dari ini kenapa bisa jadi begini? Ya ini faktor resikonya yang tadi contohnya pada orang yang di hospitalized secara intensif ICU ataupun juga orangnya gangguan imun terutama penurunan fungsi, penggunaan antibiotik yang prolong itu sebenarnya terkait pokoknya pada orang yang dirawat secara intensif. Ya biasanya juga ada penggunaan medical device seperti nih central venous catheter. Ya, usia ekstrim menjadi faktor risiko, contohnya pada neonat yang prematur ataupun yang lansia. Ada riwayat operasi besar juga bisa menjadi risiko ataupun genetik ya ini tapi agak jarang. Ya, ini yang tadi saya omongin, dia intinya awalnya komensal ada di mukosa ini semua nih. Nah, nantinya dia bisa menjadi overgrow, berlebihan tumbuhannya dan awalnya dia translokasi, pindah, pindah lokasi, translokasi pindah. Nah, yang nantinya dia bisa menyebabkan kalau lewat darah terjadi diseminata, terjadi itu kandidemia atau sistemik kandidiasis. Jadi bisa ke tempat lain. Awalnya di sini, bisa jadi sampai ke sini-sini. Ya, kalau overgrow itu ya dia menyebabkan kandidiasis penyakitnya di lokal dia tempat berada. Kalau di rongga mulut dan tenggorokan ya jadi orofaringel kandidiasis. Genital tract jadi vulvovaginal, di kulit ya jadi cutaneous candidiasis kalau dia overgrow. Tapi kalau dia nanti udah diseminasi ya jadinya sistemik atau yang tadi belakangnya EMIA. Secara grouping klinikalnya yang tadi ada kalau di kulit atau mukosa namanya mycosis. Ya mycosis juga istilahnya mycosis. Maksudnya nama lain dari maksud ke mucocutaneous mycosis ataupun misalnya ya ini kalau di subnya ada namanya misalnya orofaringeal candidiasis, itu maksudnya penyakit infeksi jamur pneumatosis yang ada di mucocutaneous. Contohnya kalau candida ada nama istilahnya ini, ada juga cutaneous candidiasis. Kalau ini kasusnya yang saya bisa bentuk teras menyebabkan bronkitis, stomatitis hingga ini. Kalau cutaneous nih biasanya ini juga terkait misalnya pada bayi-bayi yang penggunaan pampersnya tidak baik, tidak higienis, yang sampai numpuk, lama-lama bisa sampai juga diaper candidiasis. Paronikia, contohnya onkomikosis misalnya bisa sampai juga kandida pada beberapa kasus misalnya infeksi pada kuku. Kalau ini nanti kayak ada gambar ilustrasinya, contohnya yang maksudnya intertrigo itu seperti apa. Intinya dia bisa menyebabkan mucocutaneous dan opportunistic. Kalau opportunistic sistemik ya berarti pasti dia yang udah sampai fase ini nih yang tadi nih. Nah, ini gambar ilustrasinya. Ya, mucocutaneous nih. Jadi dia muko berarti kan di mukosa, cutaneous ada di skin. Tapi yang selain skin, mukosa juga yang dikelompokkan ini adalah kalau kena di kandidiasisnya di nails, kuku. Ya, nih gambar ilustrasi bisa di mulut dan tenggorokan. Oh, jadi orofaringeal nih yang putih-putih di lidah, istilah TRAS yang tadi nih. TRAS. Pada tertentu juga bisa nyebabin peradangan di lidah, glossitis, nih. Esofagusnya juga kalau ada kandida bisa menyebabkan esofagitis ya. Terus jadi kadang kalau ini mulutnya tuh juga ada plak, peci atau plak kayak putih-putih kayak orang sariawan ya pada bayi-bayi kadang juga bisa nih pada terutama yang neonat atau yang juga lahirnya dari prematur. Ada kondisi tertentu yang menyebabkan dia bisa terjadi ini ya. Kemudian kalau intertrigo tuh biasa ada di lipatan-lipatan nih, contohnya di lipatan perut, terus di lipatan yang daerah genital ya, intertrigo. Jadi dermatitis, jadi klinisnya dermatitis. Jadi kayak ada peradangan di kulitnya merah-merah gitu. Kemudian juga di daerah genitalnya nih pada bayi pada kondisi tertentu ini bisa terjadi dermatitis di gambar ilustrasinya. Dia jadi ruam merah gini ya.
di area-area ya yang tertutup pampers. Juga bisa di pada genital, pada ujung penis ya, gland penisnya ini ya, terjadi balanitis. Kalau pada wanita di saluran, kan dia ada di mukosa vagina. Dia juga bisa menyebabkan nih vulvovaginitis dan pada kondisi tertentu dia juga bahkan infeksi kuku menyebabkan onikomikosis. Nah, ini bisa terjadi akut, subakut ataupun kronik. Ya, ini daerah yang bisa terkenanya. Biasanya kenapa kok bisa? Awalnya kan sebenarnya normalnya mah dia ada aja, emang di semua area ini dia ada secara normal. Tapi karena fungsi barrier epitelnya terganggu, itu biasanya pada extreme age juga ataupun kondisi gangguan imun tertentu menyebabkan fungsi barrier epitel terganggu sehingga si jamur kandidanya itu overgrow yang tadi ada di gambar ilustrasi. Sehingga bisa yaitu terjadi infeksi kandida superficial. Tapi biasanya kalau superficial lebih mudah diterapi. Kemudian nih yang tadi oropharyngeal candidiasis nih. Nah, tadi ada gambar ilustrasinya. Ini sih biasanya pada orang dewasa dan kadang pada bayi ya, dan kadang pada orang lansia, tapi intinya jarang kalau terutama pada orang dewasa sehat. Seringnya karena kalau orangnya dewasa itu karena dia mengalami gangguan fungsi imun yang berat ya, beberapa penyakit yang dianggap bisa menjadi faktor resiko, misalnya pada diabetes mellitus tidak terkontrol yang berat, adanya penyakit leukemia, limfoma, keganasan, neutropenia, bahkan yang sering adalah pada penderita HIV ya, yang pada kondisi sudah progresi menjadi AIDS. Jadi pada kondisi tertentu bisa juga sebagai, kalau orang yang teridentifikasi HIV, dia bisa melihat salah satu dia progresif jadi AIDS, enggak, salah satu ini. Kalau ada ketemu ini, trasnya ini dan makin heboh, jadi ke esofagitisnya ada candida juga. Ya, faktor risiko lain yaitu penggunaan antibiotik spektrum luas dalam, bukan otomatis dikit-dikit langsung antibiotik nyebabin ya. Ini pasti antibiotiknya yang sudah prolong dan dosisnya yang cukup besar, penggunaan obat-obatan penekan imun, kortikosteroid, kemudian ada juga pasien yang biasa keganasan lagi terapi radiasi dan lain-lainnya, intinya semua menekan imun, baru si kandidiasisnya ini lebih muncul. Khasnya itu tadi yang white plaque itu yang tadi ada gambarnya. Tadi ada gambarnya tuh kan putih-putih gitu. Ini juga ada kayak sariawan putih-putih. Ya khasnya white plaque kayak susu basi gitu lah. Ya ada di mukosanya kayak saji. Kadang bisa kayak orang kok sariawan banyak banget. Ya yang bisa ditemukan di rongga mulut sampai ke tenggorokan. Kadang bisa sampai awalnya bisa asimptomatik, lama-lama juga bisa ada sensasi kayak panas, kebakar gitu. Ya pada kondisi itu juga bisa jarang sih gatel, tapi kayak kebakar panas, mulut kering, kalau di bedah mulut, dan bahkan ada nyeri menelan. Nah ini yang tadi intertriginal candidiasis, yang gambarnya ini nih, tadi yang di lipatan, ya di daerah lipatan, aksila, groin, ya di bawah mamai juga bisa, ya di antar itu lipatan pantat, ya intergluteal, di sela-sela jari itu. Kenapa dilipatan? Karena daerah situ ini lembab, moisture. Ya, lebih lembab dan lebih sering berarti karena ada lipatan dia lebih mudah mengalami gesekan baik dengan baju ataupun sesama eh, kulit sekitarnya. Lama-lama karena dia udah lembab saling gesek lama-lama terjadi maserasi. Ya, maceration di kulit yang menjadi kenapa kok bisa jadi sampai terjadi intravenous candidiasis misalnya pada pasien yang awalnya ya sehat-sehat saja. Salah satu penyebab resikonya ya jelas pada lipatan-lipatan pada orang yang cenderung obesitas atau pada juga orang yang diabetes ya itu bisa meningkatkan resiko. Ya kasnya itu tadi ada makular erythematous ras. Ini apa? Bisa pas nanti mungkin bagian kulit yang lebih ngasih contoh ilustrasinya. Ya, kan kalian tahu ada papula, makular ya. Intinya kalau kasnya itu ada rasnya erythematous, kemerahan. Dan biasanya kasnya ini ada
lesi satelit. Jadi seakan-akan nih tadi gambarnya nih. Ya, tuh ada lesi satelit. Jadi kayak ada kayak anak-anaknya ini. Awalnya ada yang satu yang besar dengan lesi satelit di sekitarnya. Kalau yang diaper, itu yang tadi utamanya kita pada bayi, ya karena ya itu misalnya nggak irregular bersihin diaper, ya, bisa sangat jorok gitulah. Biasanya itu kasnya, lesinya juga tadi kemerahan dan bisa terjadi erosi sehingga membuat nyeri juga. Paronychia itu misalnya kok bisa di kuku ya bisa contohnya pada orang tangannya terekspos kerjaan tertentu sehingga cenderung basah melulu. Ya, lembab sehingga menyebabkan terjadi paronychia akibat kandida. Salah satunya, walaupun bisa juga karena jamur lain. Kemudian yang onychomycosis itu lebih di nail tissue-nya ya. Ya, ini tadi juga ada gambarnya. Yang penting-penting udah saya highlight. Nah, ini ilustrasi lagi yang tadi kan kalau tadi yang mucocutaneous. Nah, ini yang opportunistic systemic ya. Yang tadi awalnya contohnya nih, dia awalnya ada di mukosa intestin, pencernaan nih bentuknya cuman blasoponidia, bading yeast ya. Nah, nantinya dia itu nih, misalnya nih kan di usus kita ada sel epitelnya. Awalnya yeast selnya ya kalau dia melekat, awalnya melekat dulu adesi, nanti dia tambah banyak yang gambar tadi sebelumnya. Nah, nantinya dia akan pada kondisi tertentu dia bisa berubah nih dari cuma bentuknya yeast bisa jadi hifa. Ya, nanti hifa inilah nih yang bisa kalian lihat di gambar ilustrasi ini yang memudahkan dia penetrasi dan invasi nih yang masuk, nih yang hijau-hijau langsing-langsing slim ini ya itu adalah hifanya yang nyusup-nyusup ke jaringan yang nantinya pada akhirnya dia bisa nembus masuk sampai ke blood vessel. Ya, ini saat ini dia berhasil masuk, nanti ini memudahkan si ini nya juga bisa ikut masuk ke sini. Nah, lama-lama dia udah nih ada di blood vessel. Nah, ini contohnya kalau misalnya terbentuk biofilm, misalnya pada yang pakai medical device. Makanya ada contoh gambar ilustrasi kanul. Ya, pakai medical device. Nah, nanti ini udah berhasil nembus di sini membentuk biofilm. Sehingga terjadilah candidemia. Ya, associated catheter misalnya. Ya, nah yang tadi nih, awalnya ada yang di daerah sini doang. Misalnya pada kondisi tertentu, misalnya habis operasi juga ataupun peradangan tertentu, ya nantinya jadi ini misalnya faktor resiko di abdominal cavity-nya ya, contoh ini. Nah nantinya bisa kandidemia. Nah kalau kandidemia ya tergantung dia nyebar kemana, bisa sampai kemana-mana banget nih contohnya. Bone, vein, eye, ya tergantung. Diagnosisnya identifikasi mikroskopik ya. Nanti nggak tahu yang angkatan kalian akan sempat ke sini tidak untuk eh, praktikum. Ya, contohnya bisa pemeriksaan di mikroskopik, ya diisolasi, jamurnya isolation, nantinya dikultur di medium tertentu. Contohnya nama agarnya adalah ini Sabarot Dextrose agar. Sebenarnya kalian pernah dengar berbagai jenis pewarnaannya ada macam-macam. Ada istilahnya yang namanya pewarnaan KOH. Ya, itu untuk pemeriksaan langsung biasanya. Terus juga ada namanya pewarnaan dengan menggunakan lactophenol blue. Ya, pada kondisi tertentu, bahkan kalau ada pemeriksaannya dari histopatologi, bisa diwarnain. Kan biasa awalnya hematoksilin eusin, tapi biasa kalau jamur bisa spesifik pakai GMS atau PAS yang ini Gomori atau periodic acid skiff nih. Kemudian ada juga namanya selain mikroskopik yang konvensional, bisa juga prinsip namanya diagnosis serologi, baik pemeriksaan antigen maupun antibodi. Contoh pemeriksaan deteksi antigennya untuk kandida ada ini nih, udah saya sebutin. 1,3 beta D glukan, manan. Ini dia pakai prinsipnya mesin ELISA. Terus juga ada antibody detection, baik yang misalnya IgG khusus kandida, intinya pakai mesin ELISA. Bahkan kalau yang lebih advance bisa juga ya ini harusnya menjoroknya ke sini nih, bukan ke satu ini. Bisa juga bisa molekular pakai PCR.
Kemudian juga ada ini dikombinasi setelah dikultur, bisa dikombinasi pemeriksaan yang lebih advance untuk identifikasi spesies. Jadi misalnya ini masukin ke mesin namanya yang Malditov, dia pakai spektrometer, ataupun dia juga bisa misalnya pakai mesin yang VTEC, sistem kalorimetrik. Tapi saya pikir untuk level kalian gak usah sampai tahu detailnya lah. Yang penting kalian pernah dengar ada pemeriksaan advance-nya dengan beberapa jenis namanya ini. Ya, ini adalah apa alur kalau identifikasi dari awal. Oh, di kultur jamurnya ragi, ya. Ya, tapi ini awalnya dari pakai India Ink. Ya, ini sebenarnya sih kita nggak langsung dari sini ya umumnya. India kalau misalnya nih kandidanya tadi di koloni ada koloni ragi, bisa nih awalnya kita cek jemtuk. Jadi nih yang saya jelasin agak termodifikasi dari gambar ini ya. Yang saya jelasin bukan persis sama kayak gambar ini. Tapi bisa kita ambil alurnya ini. Misalnya awal koloni lagi, bisa kita lanjutkan cek jemtuk. Ya, kalau dia negatif, bisa dicek lagi ke eh, untuk identifikasi mikroskopik karakteristik jamurnya di mikroskop ya. Ya ini kalau dia nggak membentuk pseudohifa atau hifa, data contohnya. Ya, tapi ini mah terlalu advance buat kalian, jadi mungkin ini nggak terlalu saya kasih. Nanti kalau kalian mau baca, baca aja saja, nggak apa-apa, tapi mungkin nggak terlalu untuk harus kalian tahu. Nah, kalau treatment, seenggaknya yang saya mau kasih tahu adalah kalau pada tadi kan kondisinya ada yang mukokutaneus, ada yang sistemik. Ya, tentu berarti obatnya ada yang sifatnya topikal untuk mukokutaneus, ada yang kalau infeksi sistemik ya kasih obat yang golongan antifungalnya emang sifatnya sistemik. Ya, yang golongan polien kemarin juga sempat udah saya sebutin kan golongan polien di Aspergillus contohnya ada golongan amphotericin yang sering dipakai. Ini udah saya sampai kotakin merah ya jadi walaupun ini ada banyak kalian ya nggak usah sampai hafal banget semua tapi ini beberapa obat penting yang sering digunakan. Ya, kalau sistemiknya polien pada infeksi Candida yang berat biasanya nih pakai amphotericin. Kalau golongan asolnya yang klasik sering dipakai misalnya fluconazole. Ya, golongan obat echinocandin ada ini tiga obat ini. Contohnya yang belakang ngin-ngin, kapso, ani, dula, fungin, nikafungin. Nah, ini yang sistemik. Walaupun ada berbagai ini, tapi mungkin kalau di kami yang sering digunakan adalah yang saya kotakin merah. Kalau yang topikal, kayak contohnya yang kalau di oral itu bisa pakai namanya nystatin. Ya, kemudian topikal lain juga ada golongan asolnya. Beda ya, ini kalian beda bisa baca sendiri nanti. Beberapa kaleklotri sama ketok itu ada di topikal, ada di sistemik. Tapi biasanya kalau kayak mikonazol utamanya ini untuk topikal. Ya, ini nanti kalian bisa baca, tapi yang penting-penting sudah saya sampai kotakin merah. Nah, oke sekian. Kita lanjut kuis. Habis ini saya share screen kuisnya. Yuk, kita bahas ya. Tadi ada kuisnya nih. What type of candidiasis is based on clinical grouping that is most often seen in skin fold due to moisture and friction? Jawabannya yang mana nih? One, two, three, four. Yang mana? Tadi kan ada yang saya pakai gambar tuh, yang gambar ilustrasi di kanannya itu loh. Nomor 2 Ibu, Intertrizinous candidiasis. Nah, betul ya, yang dermatitis intraginosus atau ya ini intertriginous candidiasis. Ya, jawabannya benar. Yang nomor 2 yang tadi yang saya udah jelasin, dia seringnya di daerah lipatan-lipatan, ya, lipatan ketiak, perut, groin ya.
Kemudian seringnya pada orang bisa obesitas, diabetes, karena dia juga selain lembab di daerah lipatan itu, dia juga mudah friction, gesekan. Sehingga menyebabkan dia lembab, lama-lama juga bisa terjadi maserasi. Ya, ini jawabannya benar yang nomor 2. Nah, lanjut. Nih yang soal selanjutnya. Oropharyngeal candidiasis most often occurs in patient with which condition? 1, 2, 3, 4. Yang mana? 3. Ya, yang Ya, 3 tiga terus. Ibu. Imunokompromisasi HIV AIDS. Ya. Ya, yang tadi saya ada versi, walaupun ada versi teks di PowerPoint-nya, juga ada contoh gambarnya ya. Kalau oropharyngeal candidiasis tuh yang kayak lidahnya, terus di palatumnya tuh ada kayak plak putih kayak sariawan banyak, sampai ke yang ke daerah faringnya menuju esofagus. Seringnya yaitu dia salah satu menjadi penanda progression orang yang bisa dengan HIV, apakah sudah berat sampai menjadi AIDS, salah satu penandanya. Jadi pada kondisi imunokompromi ini HIV AIDS ya benar nomor 3. Nah, ini soal selanjutnya. Which of the following is not in the polymorphic form as a virulent factor? Candida albicans yang tadi tuh faktor virulensi. Yang mana yang bukan? 4. Tiga. Canidia Tiga. apa, Ibu? Tiga. Canidia apa? 4 4. ya. Kalau yang tadi iya tuh opak, white cell, pseudohiva ya. Iya. Nih next, which antifungal drugs are not suitable? Not ya, ada kata not nih dari bold gede. For systemic treatment of candidiasis. Yang tadi tabel yang saya udah kotak-kotakin merah. Kira-kira jawabannya yang bukan untuk sistemik yang mana? Miconazole. Ya, nasol. Ini utamanya untuk topikal ya, contohnya obat jamur kan topikal. Kalau yang sistemik nih, yang tadi ini golongan polien, contohnya pada orang yang infeksi berat, kandidemia, amphotericin. Tapi biasanya seringnya dikasihnya fluconazole, baik yang per oral atau IV, ataupun kadang pada tertentu bisa dikasih golongan yang tadi echinocandin yang belakangnya nin. Ini jawabannya nomor 1. Nah, which species name is part of the genus Candida? Mana yang termasuk genus Candida? 2. Candida albicans and auris. Ya, betul. Kalau Fumigatus, salah, tetot. Ini punyanya kemarin, Aspergillus ya, kalau belakangnya Fumigatus. Niger juga tetot. Ini punya kemarin, si Aspergillus. Furfur, yang nggak ada sebelum ada saya ajarin sih. Tapi ini kalau yang benar belakangnya Furfur itu namanya Malassezia. Jadi jawabannya benar adalah ini. Oke, kuisnya sudah selesai ya.